Jangan sampai kita memilih pemimpin. Jangan sampai kita memilih pemimpin. Konsekuensinya adalah dalam mencari pemimpin ke depan, pemimpin seperti apa yang kita cari? Hati-hati, saya titip hati-hati. Memilih pemimpin, hati-hati. Pilih pemimpin yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat. Pilih nanti di 2024, pilih pemimpin yang ngerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat. Setuju? Juga pilih pemimpin yang tahu apa yang diinginkan oleh rakyat, apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Setuju? Mereka membawa satu tuntutan, yakni agar Presiden Joko Widodo mengundurkan diri dari jabatannya. Tuntutan tersebut disebabkan tak digubrisnya tuntutan awal mereka pada demo sebelumnya. Diketahui pada demo 411 Jilid 3, para peserta membawa 3 tuntutan rakyat atau yang dikenal dengan Tritura. Ketiga tuntutan tersebut yakni yang pertama meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga bahan bakar minyak. Kedua, menurunkan harga sembako dan harga-harga lainnya yang naik akibat peningkatan harga BBM. Ketiga, yakni penegakan supremasi hukum. Karena 3 tuntutan tersebut tak dipenuhi, mereka meminta Jokowi untuk mundur sebagai Presiden RI karena dianggap telah gagal dalam menjalankan pemerintahan. Bahkan spanduk berukuran besar bertuliskan "Rakyat Indonesia menuntut Jokowi mundur" terpampang dalam aksi 411. Momentum Sumpah Pemuda dan sekaligus 2 tahun kepemimpinan Jokowi Maruf Amin di negeri kita ini justru semakin yang kita rasakan adalah semakin keterpurukan gitu ya, di mana situasi kondisi objektif yang dihadapi oleh kaum buruh, kesulitan persoalan pekerjaan, semakin rendahnya perlindungan, semakin lemahnya penegakan hukum gitu ya, semakin terjadi penurunan kesejahteraan yang luar biasa. Kenapa? Ini dampak dari satu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, di mana sejak dari awal rakyat sudah memberikan kritikan, masukan agar Omnibus Law ini tidak disahkan, tapi tidak pernah didengarkan. Baik wakil rakyat termasuk Presiden pun memaksa diri melahirkan satu regulasi yang ugal-ugalan yang kemudian tanpa melihat apa yang menjadi kondisi objektif rakyatnya. Sehingga kita melihat bahwa pemerintah hari ini adalah gagal mensejahterakan rakyatnya. Dalam bentuk kegagalan inilah kemudian memaksa kita untuk turun ke jalan di masa pandemi. Padahal seharusnya di masa pandemi, di masa krisis ini, pemerintah seharusnya lebih fokus bagaimana penyelamatan kesehatan, penyelamatan ekonomi rakyat, tapi bukan hanya semata-mata penyelamatan ekonomi para kapitalis gitu ya, tapi harus juga menyelamatkan kepentingan ekonomi rakyat yang mayoritas hari ini. Nah, sehingga kami menyatakan bahwa rezim Jokowi Maruf Amin 2 tahun ini adalah semakin menunjukkan kegagalannya terhadap mengurus bangsa ini, kegagalannya terhadap memberikan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Itu realita yang kita hadapi. Belum lagi 2 tahun terakhir ini ketika banyak gerakan rakyat, baik petani, miskin kota, mahasiswa, pelajar melakukan kritikan-kritikan dari berbagai macam regulasi yang dilahirkan, justru mendapatkan tekanan intimidatif, teror, bahkan pemenjaraan terhadap gerakan rakyat yang sedang berjuang agar bangsa ini tidak dieksploitasi, agar rakyat Indonesia tidak dieksploitasi. Sehingga
kami dalam momentum Sumpah Pemuda ini bersama-sama gerakan buruh bersama rakyat dengan gerakan sipil lainnya, mulai dari mahasiswa, pelajar, miskin kota, bahkan masyarakat sipilnya juga melakukan awal dari konsolidasi perjuangan kita terhadap kekuatan rezim yang tidak lagi berpihak kepada kepentingan rakyat.